selamat pagi Bapak Ibu yang dianugerahi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan menu sarapan firman, yaitu makanan yang sesungguhnya buat kita, yang membuat hidup kita benar-benar hidup. Ya, kita sedang menikmati bulan kemerdekaan. Kita senang dengan kata-kata merdeka. Yesus pun adalah Allah yang sebenarnya arahnya, semua tindakannya itu adalah untuk memerdekakan kita. Kita sekarang belajar bahwa kemerdekaan, kebebasan itu kelihatannya sesuatu yang sangat lunak, sangat tidak ada aturan gitu ya. Satu sisi memang betul, tetapi kita juga mau lihat sisi keras dari anugerah yang membebaskan itu. Sisi kerasnya kita lihat dalam Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotongnya juga. Ini saya baru jelas gitu ya, setelahnya dapat gitu dalam minggu lalu ini. Anugerah kebebasan tuh rasanya enak, tanpa batas, tanpa ikatan, tanpa syarat, tanpa aturan. Itu semua betul, satu sisi memang benar. Tetapi kalau dipikir-pikir, ya ada yang mengistilahkan begini. Hukum kerajaan Allah bukan lagi hukum Taurat, tetapi hukum anugerah atau hukum kasih. Nah, kasih anugerah itu bebas, tidak bersyarat. Tetapi kalau disebut hukum, itu berarti juga ada sisi keras, sisi tanda kutip kejam, seperti mesin yang tidak pandang bulu. Apanya yang tidak pandang bulu? Ya, saudara, kita mau lihat ini. Nah, kita terhubungkan dulu kepada salib. Salib itulah anugerah. Bukan hanya simbol ya, tapi karya ekspresi dari anugerah Allah yang paling tinggi, paling mulia, paling mewakili semua anugerah yang pernah ada di dunia ini. Salib. Nah, Yesus bilang pikul salib setiap hari. Itu artinya ada orang yang itu sebenarnya bukan begini ya. Orang-orang kebanyakan bilang salib itu berarti hal-hal yang tidak enak. Bisa betul, tapi bisa juga tidak lengkap gitu loh, tidak sepenuhnya ya. Salib itu ya harus bayar harga, tahan menderita apa. Satu sisi, tapi ada orang yang mengartikan yang saya suka. Dia begini, mengartikannya begini. Ini bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa yang saya pernah dengar. Dia bilang, pikul salib artinya apapun yang sudah kamu terima melalui salib itu dari Bapa, lewat salib Yesus, itu kamu siap bagikan kepada orang lain. Apapun yang kamu terima dari salib itu, teruskan saja. Jadi salib itu berlaku apa kepadamu, lakukan begitu juga kepada orang lain. Itu dia mengartikan seperti itu, pikul salib. Dan saya lebih setuju yang ini gitu ya, daripada yang biasanya menderita begitu aja. Nah, yang artinya hukum itu seperti ini. Hukum itu tidak pandang bulu. Kita senang kalau kepada kita diberlakukan hukum anugerah. Artinya kita dapat anugerah. Anugerah itu tidak bersyarat, kamu diterima apa adanya, sejelek sebobrok apapun, tidak perlu berubah dulu, tidak perlu mengerjakan sesuatu dulu yang baik, baru kemudian bisa dapat. Karena mengerjakan sesuatu yang baik itu bagaimana di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa begitu loh. Semua orang akan gagal. Justru itu makanya dia kasih tidak ada syarat, terima saja asal percaya. Nah, pada kita senang diberlakukan seperti itu. Khususnya dalam hal pengampunan. Kita bersalah mungkin satu hari bisa 70 kali. Hal yang sama. Betapa enaknya kalau kita menerima pengampunan itu 70 kali juga. Lalu kita merasa enak di situ. Tetapi karena namanya hukum, kalau hal itu berlaku kepada saya, maka hal itu juga harus berlaku kepada orang lain sama. Saya juga perlu memperlakukan orang lain seperti itu.
Itu yang tadi saya dikatakan orang, apa yang saya sudah terima dari salib? Pengampunan, salah satunya yang paling besar jelas. Pengampunan yang tidak terbatas, melimpah. Kapanpun kita butuhkan, artinya kapanpun kita salah, 70 kali dalam sehari ya kita balik dan kita dapat. Kalau kita mau itu namanya hukum. Tentu kita tahu hukum itu harus adil. Hukum itu tanpa pandang bulu. Kalau kita mau diperlakukan seperti itu, kita juga berlaku sama kepada orang lain. Itu sudah syaratnya yang namanya hukum. Kalau tidak, kalau kita tidak mau, kalau kita mau, ya kepada saya berlaku hukum anugerah. Tetapi kepada orang ini ya berlaku hukum duniawi manusia biasa yang bersyarat. Yang kamu harus baik dulu sama saya, kamu harus minta maaf dulu. Ini bukan hanya saya khotbah ke saudara, tapi saya pun terus mengingatkan diri dan bahkan saat-saat ini pun saya tahu ada hal yang Tuhan sedang tuding. Ini kamu belum tuntas pengampunan. Tapi tetap semua proses dan saya bilang mau aja begitu. Walaupun ini jalannya masih mungkin prosesnya tidak sebentar. Tapi asal saya bilang mau, saya akan jalan dan saya akan satu kali bisa begitu ya melewati tahap sulit ini. Tapi ya yang kita perlu bilang mau dan mengarahkan diri ke sana. Kalau kita bilang tidak mau berarti kita sedang balik badan dan ya tidak akan nyampe-nyampe, karena kalau kita balik badan maka jalannya akan ke sana dan tidak pernah akan nyampe ke pengampunan yang tuntas. Tapi balik kepada hukum, kita sering enaknya sendiri. Kepadaku mau berlaku yang enak-enak, tapi kepada orang lain ya tidak bisa begitu. Tapi kalau kepada diriku ya tidak bisa diberlakukan seperti itu, maunya yang ini begitu. Hukum itu sisi kejamnya. Dia tidak pandang bulu, dia sama rata. Kalau kita mau kepada orang lain tidak berlaku begitu, berarti kita juga siap. Kepada saya juga tidak diberlakukan seperti itu. Kita baca itu dalam Imamat 25 ayat 10. Ini contoh dalam perjanjian lama, kita tahu tahun pembebasan itu tahun Yobel. Tahun yang penuh dengan anugerah, 7 tahun sekali. Jadi 6 tahun mereka tahun normal, setiap tahun ke-7 mereka merayakan tahun pembebasan yang namanya tahun Yobel. Kita baca Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Ceritanya kalau orang-orang itu ada hutang, di tahun Yobel hutangnya harus dibebaskan. Kalau orang-orang itu menjadi budak, di tahun Yobel dia harus dibebaskan dari budak. Nantinya setelah tahun Yobel berlalu, dia mau balik lagi atau tidak itu terserah. Itu terserah si orang ini, terserah si budak ini. Seperti itu. Apa yang kita minta berlaku buat kita, anugerah yang kita minta berlaku buat kita. Kita harus siap kalau kita ingin hidup di dalam hukum dan alam anugerah. Berarti kita siap apa yang berlaku untuk saya juga berlaku untuk orang lain. Saya perlakukan orang lain juga seperti itu. Tidak selalu mudah, tapi karena tidak mudah itulah Roh Kudus, Roh Anak yang memerdekakan itu sudah diberikan kepada kita. Kita terima dan kita manfaatkan itu untuk bertumbuh setiap hari di dalam kedewasaan yang membebaskan orang lain juga. Kita baca dalam Matius 6 ayat 14. Ini ayat terakhir. Matius 6 ayat 14. Ayat 12 dulu lalu lompat 14. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Lanjut, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Inilah kekerasan dari sisi kekerasan dari anugerah Tuhan yang membebaskan. Kalau kita sudah dibebaskan, kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab untuk membebaskan orang-orang lain juga yang berhutang atau bersalah kepada kita. Sekian firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Selamat merayakan hari atau bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!